Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu wali murid kelas 5 yang berbahagia. Pertama, marilah kita senantiasa menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat hidayah inayahnya pada pertemuan ini. Allah senantiasa memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat kesempatan, sehat, sehingga kita dapat bertatap muka meskipun dalam situasi daring ini. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama saya sampaikan mohon maaf Bapak Ibu bahwa pertemuan kali ini kita lakukan secara daring atau melalui video ini karena situasi dan kondisi negara kita masih ada wabah COVID, sehingga kita melaksanakan pertemuan ini harus dengan daring dalam rangka untuk menjaga protokol kesehatan kita. Mudah-mudahan dengan kita menjaga protokol kesehatan, kita terhindar dari wabah corona ini. Amin. Bapak Ibu, pada pertemuan ini perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Ibu wali murid kelas 5. Ini berkaitan dengan putra-putri panjenengan yang sekolah di SD Gadang 4. Kegiatan pembelajaran di sekolah alhamdulillah selama ini semuanya berjalan dengan aman, lancar, meskipun dengan situasi daring. Dan terima kasih kerjasamanya selama ini, pembelajaran yang berlangsung sudah dapat berjalan dengan baik. Tanpa ada dukungan panjenengan, pembelajaran ini tidak akan bisa berlangsung dengan baik. Untuk itu mohon pendampingan Bapak Ibu sekalian kepada putra-putri panjenengan di rumah, sehingga pembelajaran ini meskipun dengan daring dapat berjalan dengan maksimal dan sukses. Bapak Ibu, perlu saya informasikan kaitannya dengan putri-putri panjenengan. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi bahwa pelaksanaan ujian nasional di sekolah itu telah dihapus sejak tahun 2020 kemarin. Sebagai penggantinya adalah dengan adanya asesmen nasional. Perlu Bapak Ibu ketahui apa sih perbedaan antara ujian nasional dan asesmen nasional. Untuk ujian nasional Bapak Ibu, itu yang tahun-tahun yang lalu itu adalah menentukan anak-anak lulus dan tidaknya di jenjang sekolah tersebut. Sehingga dengan hasil ujian nasional ditambah dengan hasil nilai kelas-kelas sebelumnya itu akan diolah sehingga bisa menentukan putra-putri panjenengan bisa lulus. Tetapi dengan ujian atau dengan asesmen nasional ini ada perubahan yang besar, karena asesmen nasional ini tidak menilai secara individu kepada putra-putri panjenengan semua. Asesmen nasional ini adalah untuk mengukur atau memetakan mutu pendidikan sekolah dasar dan menengah. Khususnya asesmen ini dilakukan di kelas 5 untuk SD dan kelas 8 untuk SMP. Penilaian atau pemetaan dari asesmen ini insya Allah nanti akan dilaksanakan di kelas 5 ini pada bulan Oktober. Itu akan dilakukan. Yang sudah barang tentu sebelumnya sudah dilaksanakan latihan-latihan atau semacam tryout. Bapak Ibu, untuk pelaksanaan asesmen ini nanti tidak semua murid kelas 5 yang mengikuti, tetapi akan diambil secara acak atau sampel. Itu nanti yang mengambil sampelnya adalah dari kementerian. Alhamdulillah sudah ada beberapa nama yang sudah terpilih Bapak Ibu. Ada 30 siswa dari sekitar 56 siswa
itu diambil 30 siswa yang mewakili untuk asesmen ini, ditambah dengan 5 anak sebagai cadangan. Ini nanti akan diukur kemampuannya untuk asesmen ini untuk wakil dari SD Gadang 4 ini. Bapak Ibu, sekali lagi perubahan yang mendasar adalah tidak lagi mengevaluasi capaian siswa secara individu, tetapi mengevaluasi dan memetakan sistem pendidikan berupa input, proses, dan hasil. Artinya Bapak Ibu sekalian, bahwa pemetaan ini bagaimana anak-anak yang baru masuk di SD Gadang 4 ini inputnya bagaimana, kemampuan awalnya bagaimana. Setelah kemampuan awalnya diketahui, itu nanti di sekolah akan melaksanakan proses pembelajaran. Bagaimana proses pembelajaran di sekolah, sudah maksimal atau belum, sudah semakin berkualitas atau belum, itu juga akan dinilai. Sekaligus nanti inputnya, outputnya, atau keluarannya, hasilnya melalui asesmen ini nanti akan tahu dari input, proses, dan hasil perbedaannya bagaimana. Itulah yang menjadi ukuran asesmen ini, sehingga pemerintah atau Kementerian Pendidikan akan dapat memetakan sekolah tersebut bagaimana dari input, proses, maupun hasilnya. Bapak Ibu, dalam asesmen nasional itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah AKM, Asesmen Kompetensi Minimum. Ini adalah meliputi literasi dan numerasi. Itu sebagai hasil belajar kognitif. Apa yang artinya dengan literasi? Literasi ini Bapak Ibu perlu paham bahwa literasi ini adalah kegiatan anak-anak menyimak dalam pembelajaran. Misalnya bagaimana dia membaca, bagaimana dia mendengar, bagaimana dia melihat. Nah, dari apa yang dilihat, didengar, itu anak-anak bagaimana responnya, bagaimana penilaiannya, sehingga anak-anak tentunya harus tahu apa yang dibaca, apa yang didengar, dan apa yang dilihat. Nun sewu Bapak Ibu, seperti kadang-kadang anak-anak kita di rumah, kadang-kadang orang tua menyampaikan sesuatu kepada anak, tetapi kebanyakan anak-anak sekarang itu kurang respon. Apa yang disampaikan orang tua kadang-kadang kurang didengar, maksudnya apa kadang-kadang nggak paham. Nah, hal-hal semacam inilah yang lemah bagi anak-anak sekalian, karena apa? Literasinya masih kurang bagus. Nah, kalau nanti dilatih terus-menerus kaitannya dengan literasi ini, anak-anak diberi bacaan, disuruh membaca, anak-anak disuruh video, disuruh mendengarkan dan melihat, itu nanti akan dievaluasi, akan semacam tes apa yang didengar dan dilihatnya itu maksudnya apa. Itu nanti akan menjadi evaluasi, bentuk evaluasi anak-anak, sehingga anak-anak akan terbiasa apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang diceritakan itu anak-anak akan dapat mengemukakan kembali apa maksudnya itu, sehingga anak-anak terbiasa dengan informasi yang dia terima itu. Yang kedua sekaligus dengan numerasi Bapak Ibu sekalian. Numerasi ini berkaitan dengan angka-angka yang selama ini bisa dihubungkan dengan matematika Bapak Ibu sekalian. Anak-anak selama ini belajar dengan matematika, kadang-kadang tidak paham matematika itu untuk apa. Tetapi dengan numerasi ini nanti Bapak Ibu, anak-anak sekalian akan melakukan kegiatan semacam matematika dalam bentuk-bentuk hitung-hitungan yang ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, kaitannya dengan perdagangan, berkaitan dengan data-data. Ini nanti anak-anak semuanya akan mengetahui manfaat dari matematika itu. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu tentang yang dinilai tentang survei lingkungan belajar.
Survei lingkungan belajar ini ada dua macam. Survei lingkungan belajar secara fisik dan survei lingkungan belajar secara non-fisik. Yang secara fisik antara lain Bapak Ibu, bagaimana situasi belajar anak-anak di sekolah maupun di rumah. Bagaimana ruang kelasnya, bagaimana tempat belajarnya di rumah, bagaimana alat-alat belajarnya, bagaimana media belajarannya, bagaimana buku-bukunya, sudah memenuhi syarat atau belum. Nah, ini juga nanti akan diasesmen, akan dinilai, sudah layakkah tempat belajar anak-anak ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kaitannya dengan survei lingkungan belajar ini, mari kita semua berupaya bekerja sama. Bagaimana lingkungan belajar anak-anak kita ini sudah baguskah, sudah layakkah. Makanya untuk di sekolah Bapak Ibu yang diutamakan, sekolah sekarang ini sedang berbenah bagaimana untuk melengkapi semua kegiatan-kegiatan yang di sekolah itu supaya dapat berjalan dengan lancar. Semua media-media kita lengkapi, sarana-sarana belajar kita upayakan. Ini semua adalah dalam rangka untuk melengkapi bagaimana suasana lingkungan belajar anak di sekolah itu lebih baik dan lebih nyaman. Untuk itu mohon Bapak Ibu sekalian untuk di rumah juga melakukan hal yang serupa. Bagaimana anak-anak saya di rumah ini belajarnya, bagaimana mungkin tempat belajarnya anak-anak, mungkin juga istirahatnya itu sama-sama diperhatikan sehingga anak-anak itu dalam belajar baik di rumah maupun di sekolah itu merasa nyaman. Kemudian berkaitan dengan non-fisik Bapak Ibu sekalian, ini tidak kalah penting dengan fisiknya. Suasana belajar anak-anak ini membutuhkan suasana yang tenang, suasana hati yang senang, sehingga seandainya di dalam belajar itu Bapak Ibu guru melakukan sebagai guru di sekolah, memberikan pembelajaran dengan hati, dengan sabar, telaten, bisa membawa anak-anak pembelajaran itu yang lebih membahagiakan, lebih menyenangkan. Insya Allah anak-anak belajar akan lebih senang, dan insya Allah pula kompetensi yang diperoleh akan lebih sukses dan berhasil. Demikian juga di rumah Bapak Ibu, Bapak Ibu tentunya dalam mengajak putra-putri panjenengan di rumah untuk belajar, tentu juga dengan hal yang demikian, tidak dengan cara yang terlalu keras sehingga anak-anak justru malah berontak, anak-anak justru malah tidak nyaman di rumah untuk belajar. Mari kita bersama-sama mengkondisikan bagaimana suasana belajar itu lebih nyaman untuk anak-anak sekalian. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, survei karakter. Nah, karakter ini adalah semacam kebiasaan-kebiasaan atau nilai-nilai, value yang dimiliki oleh anak-anak. Itu semakin lama juga harus semakin bagus. Bagaimana sopan santun anak-anak dalam berbicara, bagaimana rasa tanggung jawab anak-anak itu memiliki tanggung jawab yang bagus, bagaimana melaksanakan ibadahnya, ada peningkatan atau tidak, bagaimana sikap gotong royongnya membantu orang tua di rumah, kerjasama dengan teman. Ini perlu kita tumbuhkan, kita biasakan untuk anak-anak, sehingga dari segi karakter, dari bertingkah laku, cara berbicara, rasa tanggung jawab, jujur, itu bisa ketumbuhkan. Sehingga lengkaplah Bapak Ibu sekalian, dari segi secara kognitif bagus, secara nilai bagus, dan didukung dengan lingkungan belajar yang bagus. Itulah Bapak Ibu harapannya panjenengan yang perlu saya sampaikan ini bisa memahami, sehingga sekolah ini nanti tentunya dapat mengubah perilaku anak-anak, jadi yang kurang paham menjadi paham, jadi yang kurang pinter menjadi lebih pinter, jadi yang kurang berkarakter menjadi lebih berkarakter, dari lingkungan belajar yang kurang bagus menjadi lebih bagus. Sehingga kalau kita semua ini kita lakukan, insya Allah anak-anak kita menjadi anak yang lebih hebat ke depan.
Bapak Ibu yang saya hormati, pelaksanaan asesmen ini karena sekarang ini sudah bulan Agustus, ya 2 bulan lagi atau 3 bulan lagi Oktober nanti ini sudah pelaksanaan asesmen. Mari kita bersama-sama mensukseskan bersama dengan Bapak Ibu wali kelas sehingga betul-betul SD Gadang 4 siap mengikuti asesmen nasional ini nanti di bulan Oktober. Bapak Ibu, mungkin dari penjelasan ini nanti ada hal yang kurang paham, ya mohon nanti silahkan chatting dengan pihak sekolah, dengan Bapak Ibu wali kelas, atau mungkin bisa menghubungi kami melalui HP sehingga Bapak Ibu sekalian nanti dengan perubahan ini paham, dan tentu ini adalah untuk kepentingan putra-putri kita semuanya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, kekurangannya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.